Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ceramah kami yang berjudul, Kajian Ilmiah, Belajar Parenting dari Nabi, bersama Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Dalam ceramah ini, Ustadz Syafiq akan membahas bagaimana kita dapat belajar tentang parenting dari teladan Nabi Muhammad SAW. Mari kita simak bersama-sama ilmu dan hikmah yang beliau sampaikan, agar kita dapat menerapkan prinsip-prinsip parenting yang islami dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. فليتفضل مشكورا. silakan Ustaz, tafadhol. Masya Allah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wassalatu wassalam ala khairil bariyah, Sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai suri tauladan, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, sebagai cahaya yang menerangi, sallallahu alaihi wasallam. Yang hari ini kita akan belajar parenting dari Rasul SAW. Yang ana bingung sebenarnya. Memulai mudah, tapi mengakhiri sulit. Karena betapa luasnya apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam membangun rumah tangga, mendidik anak-anak. Dan kita tahu akhlak Nabi SAW adalah Al-Quranul Karim. Jadi kalau kau ingin tahu gimana Nabi SAW mendidik keluarganya, mendidik anak-anaknya, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika ditanya, gimana sih karakter Nabi SAW? Gimana sih akhlak Nabi SAW? Dalam semua hal. Maka kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana khuluqul Qur'an. Akhlaknya Qur'an. Semoga salatu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Saat ingin menikah, biasanya kita sudah akan menyusun kriteria pasangan hidup kita. Yang tentunya landasannya adalah ambisi kita, visi dan misi kita dalam kehidupan. Dan juga kita akan mempersiapkan diri untuk hidup bersama pasangan kita. Baik itu persiapan materi atau imateri. Dan setelah itu, kalau kita punya anak, kita juga akan mulai mempersiapkan kebutuhan anak kita. Apa yang dibutuhkan? Kita bisa ngelihat ya, orang itu kalau sudah hamil, udah ya bulan-bulan mau lahiran, bahkan sebelum menikah pun kadang-kala orang sudah mempersiapkan nama untuk anak-anak. Nikah aja belum, nama anaknya udah dapat. Masya Allah. Ya, tapi ada yang mempersiapkan nama anak ketika udah tahu anaknya laki-laki, umpamanya dengan USG, insya Allah 90% laki-laki, ada yang mengatakan perempuan. Mereka sudah mempersiapkan diri untuk itu. Baju-baju bayi kita akan persiapkan. Makanan yang bergizi untuk ibunya yang akan menyusui juga sudah dipersiapkan. Bagaimana nanti merawat ini bayi? Bagaimana anak itu tatkala lahir, bagaimana cara memandikannya? Kadangkala anak ingat waktu lahir anak pertama, ya istri anak baru belajar memandikan bayi. Maka kawan-kawannya datang membantu dia memandikan bayi. Setelah itu bagaimana nanti mengajari anak itu berbicara, berjalan,
Bagaimana mendidik anak untuk menjadi sesuai dengan yang dicita-citakan orang tuanya. Haibati fillah. Namun ada di antara kita yang tidak terlalu memikirkan hal itu. Kata dia, ya seperti air yang mengalir aja Pak Ustaz. Gimana nanti? Mulai memilih pasangan hidup. Apa landasannya? Nafsu dan birahi. Nafsu aja. Kenapa engkau suka sama fulan? Ya tampan, fulus. Terus ditanya istrinya, kenapa engkau? Ini istrinya ditanya. Terus ke laki-laki itu kenapa? Kenapa engkau suka sama fulana? Cantik. Gimana kita mau bicara parenting? Pendidikan anak. Kalau ternyata dari awal memang membangun rumah tangga itu berdasarkan nafsu belaka. Mungkin seperti orang tua kita akan mendidik anak-anak kita kalau kita memang nggak pernah belajar. Gimana sih orang tua mendidik kita? Bagaimana sih bapak bergaul sama ibu, ibu memanggil bapak, itu biasanya akan menurun. Kalau memang anak-anak nggak pernah belajar dan sekolah bagaimana menjadi orang tua. Kita sedih ya tatkala melihat banyak anak-anak yang jadi gelandangan, jadi begal. Na'udzubillah hidup dalam seks bebas. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga anak-anak kita. Agar mereka menjadi orang-orang yang berguna di dunia dan di akhirat. Haibati fillah. Kita sering dengar ayat-ayat, hadis-hadis yang menjelaskan tentang kewajiban anak berbakti kepada orang tua. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Masya Allah. Hadis Nabi SAW, man ahaqqun nas bihusni sahabati. Siapakah orang yang paling pantas mendapatkan pengabdianku, kebaktianku? Ummuk, ibumu. Thumma man, ummuk, ibumu. Thumma man, ummuk, kemudian ibumu. Baru ayahmu. Subhanallah. Tapi kadangkala orang tua lupa bahwa dia juga punya kewajiban, tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya dengan baik. Jangan cuma anak disuruh berbakti. Karena kadangkala ada orang tua yang Masya Allah yang nuntut anaknya berbakti. Anda berjumpa dengan seorang yang curhat, ibu anak itu nuntut anak berbakti. Na'udzubillah, padahal ibunya bukan orang baik-baik. Ibunya tidak mendidik anaknya dengan baik. Yang diinginkan ibu adalah harta dan materi. Dia mendidik anak-anaknya untuk itu saja. Orang tua akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagai ortu. Dan anak akan dimintai pertanggungjawaban sebagai anak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua akan ditanya. Waqifuhum innahum mas'ulun. Berhentikan mereka nanti di padang mahsyar. Mereka akan ditanya. Anak selain nikmat dan karunia, anak itu juga bala dan cobaan untuk orang tua. Makanya kita selalu berdoa ya. Doa yang ada di surat Al-Furqan ya. Ayat 74 atau 75. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini berasal dari visi dan misi kita untuk anak-anak kita. Bayangkan ya, antum kalau punya anak tuh mau jadikan apa? Oke, mau jadikan dokter, bisnismen, diplomatik, apalah.
yang ada dalam benak orang tua, biasanya ambisi itu, cita-cita itu juga sesuai dengan lingkungan, ya, gambaran dia tentang kehidupan dunia ini. Tapi kalau kita lihat tuh doanya orang-orang soleh, mereka meminta kepada Allah agar anak-anak keturunan mereka, pasangan-pasangan mereka menjadi qurrata a'yun, penyejuk pandangan. Penyejuk pandangan. Waja'alna lil muttaqina imam. Dan jadikan kami imamnya orang-orang yang bertakwa. Bukan pemimpinnya orang-orang jahat, tapi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Bagaimana mendidik anak dengan benar? Maka ya setelah ini kalau bicara hak anak, nanti kita akan bicara hak anak itu ya mendapatkan ibu yang baik. Mendapatkan bapak yang sesuai. Jangan sampai kalau bicara parenting, engkau menerima seorang laki-laki yang tidak sholat. Lalu nanti mendidik anak gimana Ustaz? Anak ini ikut bapaknya nggak sholat. Loh, engkau kenapa mau sama bapak kayak gitu? Si suami kayak gitu. Dia memilih istri karena kecantikannya saja, tapi ternyata sholatnya telat-telat. Kalau nggak disuruh nggak sholat. Sedangkan engkau pagi berangkat kerja, sore pulang, tuh anak bersama ibunya sepanjang hari. Ibunya nggak sholat. Lalu engkau curhat, Ustaz, gimana Ustaz? Ini ibunya nggak benar Ustaz. Kerjanya ke rumah tetangga, jalan-jalan sama kawan-kawan dia, teman-teman arisan lagi, sana lagi. Anak ditinggal sama pembantu. Bicara parenting, engkau yang salah. Engkau harus bertobat kepada Allah, beristighfar. Karena termasuk hak anak itu dipilihkan bapak dan ibu yang baik. Ahibati fillah, setelah menikah, udahlah kita sudah menikah. Maka untuk mendidik anak-anak kita harus menciptakan suasana yang kondusif. Suasana yang mendukung anak-anak untuk tumbuh besar menjadi orang baik. Karena kita tahu hadis Nabi SAW, yang bikin anak itu Yahudi, yang bikin anak itu Nasrani, yang bikin anak itu Majusi siapa? Orang tuanya. Ini pertama. Nanti setelah dia besar bersama lingkungannya akan ada pengaruh dari lingkungan lagi. Tapi lingkungan pertama anak itu adalah kedua orang tua. Maka kita harus mempersiapkan suasana dan kondisi yang mendukung tumbuhnya anak-anak itu. Pernah lihat ada pohon, kita beli pohon itu bagus, segar. Bagus sekali itu pohon. Kita tanam di rumah kita, mati. Ternyata tempatnya nggak bagus. Jadi tanaman ini butuh air banyak. Kalau ditaruh di tempat yang kering dia mati. Ada tanaman yang harus di tempat yang kering. Ditaruh di tempat yang basah, ya dia hidup sih, tapi nggak bagus hidupnya. Maka harus mempersiapkan. Kondisi itu diciptakan. Jangan kita selalu menyalahkan lingkungan. Engkau bikin lingkungan. Ketika Nabi SAW sudah tidak sesuai lagi dengan lingkungan kota Mekah, hijrah. Tinggalkan tempat itu. Cari tempat yang lebih tepat untuk mendidik. Karena di kota Mekah 13 tahun gak berkembang dakwah ini. Belum mendidik para sahabatnya, gak berkembang. Ya hanya beberapa orang aja dan tidak bertambah jumlahnya. Maka Nabi hijrah. Begitu pula dalam mendidik anak. Jamaah rahimakumullah, pernahkah kita melihat sepasang burung yang hendak bertelur? Dia udah nikah nih, mau bertelur.
apa yang terjadi? Maka dia akan mencari tempat yang aman. Ana pernah melihat dengan mata Ana sendiri di depan rumah Ana. Ada 2 burung pipit yang sedang membangun sarang. Dalam hati Ana kayaknya tempat ini gak cocok buat dia. Karena ramai orang berlalu lalang. Apalagi itu pohon, ini pohon fleksi yang nempel di tembok ya. Itu bakal dipotong. Tapi dia melihat ada satu rumpun yang banyak daunnya. Dia bikin di sana. Ana perhatikan, sudah hari itu dia bikin. Tapi keesokan harinya gak dilanjutkan. Ana subhanallah. Kayaknya memang gak aman buat mereka. Mereka cari tempat lain. Kalau burung saja mempersiapkan telurnya, mempersiapkan anak-anaknya untuk berada di lokasi yang nyaman, aman, dan tentram, bagaimana dengan kita orang tua? Nggak sembarangan beli rumah, nyewa rumah. Ahibati fillah. Kemudian di dalam rumah tersebut ya, agar anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, ya bukan hanya rumahnya, tapi kondisi dalam rumah itu harus nyaman buat anak-anak. Bagaimana supaya nyaman? Allah memberikan arahan kepada para suami untuk menggauli istrinya dengan cara yang baik. Ini nasihat yang pertama. Belajar parenting dari Nabi SAW. Maka beliau menjadi seorang suami yang baik sekali. Dan istri beliau Khadijah radhiyallahu ta'ala anha begitu menghargai dan menghormati Nabi SAW sejak sebelum jadi Nabi. Kita tahu menikahnya Nabi SAW dengan Khadijah, umur beliau 25 tahun. Selama 15 tahun itu anak-anak Nabi lahir. Belum jadi Nabi beliau. Beliau baru jadi Nabi ketika umur 40 tahun. Subhanallah. Suasana yang mendukung antara suami istri ini akan membawa berkah buat anak-anaknya. Jamaah rahimakumullah, anak itu akan mendengar, melihat apa yang terjadi di dalam rumah sebelum yang di luar rumah. Ketika dia di perut bundanya, kalau dia sering mendengar Al-Quranul Karim, sering mendengar ucapan-ucapan yang indah, aroma-aroma yang wangi di rumah, biasanya anak itu akan tumbuh besar menjadi orang yang pecinta, yang sayang, yang penuh dengan rahmat. Tapi kalau sang ibu ini sering dizolimi sama bapaknya, dicaci maki sehingga takut dia, biasanya anak itu akan lahir jadi anak yang was-was. Berpengaruh nih, anak ini lahir dalam kondisi orang tuanya itu selama hidupnya memang udah merasakan kezoliman KDRT dari sang bapak. Sehingga kalau bicara parenting dari awal ini diciptakan suasana tadi. Suami menggauli istrinya dengan cara yang baik, istri menggauli suaminya dengan cara yang penuh penghormatan kepada suami. Dan di dalam Al-Quranul Karim ada banyak ayat yang menjelaskan tentang bagaimana hidup di dalam rumah tangga menjadi suami istri yang nanti bakal jadi bapak dan ibu. Seperti firman Allah di surat An-Nisa ayat 19. Silahkan dibaca.
Suaranya kecil ya. Suaranya bisa diangkat, didekatkan mic-nya kayaknya. Siap Ustaz. Ya ayyuhal ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karhan wala ta'duluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin Ayyatina. mubayyinatin wa ashiruhunna bil ma'rufi fa in karihtumuhunna fa asya an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Barakallahu fikum. Kita lihat di sini Allah memanggil orang-orang yang beriman agar dalam bergaul dengan perempuan itu jangan ada pemaksaan kepada mereka. Jangan ada perampasan hak-hak mereka. Gauli mereka dengan cara yang patut. Bahkan dalam kondisi benci pun, ini bicara parenting. Jangan sampai yang jadi korban anak-anak kita. Gara-gara suami benci sama istrinya, istri nggak suka sama bapaknya, yang akhirnya akan berdampak kepada anak-anaknya. Allah katakan kalau kalian benci sama mereka, sabar. Bisa jadi yang kalian benci ada kebaikan di sana. Nggak ada yang sempurna aja. Nggak ada gading yang tak retak. Subhanallah. Maka Allah memerintahkan agar ada isyrah atau muasyarah bil ma'ruf. Maka sebagian ulama mengatakan menggauli istri dengan cara yang baik itu wajib. Bukan anjuran. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Talaq. Surat perceraian. Ingat bicara parenting kadangkala terjadi perceraian. Ketika terjadi perceraian, yang berpisah itu hanya ikatan suami istri. Bapak tetap bapaknya anak-anak, ibu tetap ibunya anak-anak. Jangan sampai kemudian semua lepas tanggung jawab. Sang bapak meninggalkan anaknya, sang ibu juga bekerja, nih anak nggak tahu mau kemana. Maka ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, subhanallah. Coba kita baca surat At-Talaq ayat 2. Fa'idha balaghna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'rufin wa ashhidu dawaw adlin minkum wa aqamush dawai adlim minkum wa aqimus syahadata lillahi dalikum yu'adu bih.
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barakallahu fikum. Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah kembali kepadanya mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Barakallahu fikum nih. Ini nasihat dari Allah. Ini pencerahan dari Allah buat orang yang beriman tentang bagaimana menjadi orang tua. Allah katakan, kalau sudah masa iddahnya itu mau habis, silahkan. Engkau mau lanjutkan pernikahan ini, lanjutkan dengan cara yang baik. Tapi mau berpisah dengan cara yang baik. Kadang-kala memang udah nggak bisa dilanjutkan. Ya udah nggak apa-apa. Tapi dengan cara yang baik. Ahibati fillah, bergaul dengan cara yang baik ini, yang nanti akan berdampak kepada anak-anak yang hidup di dalam rumah tersebut, ada beberapa sudut penting yang harus diperhatikan. Berkaitan dengan urusan hati kita, antara kita sama Allah, antara kita sama manusia. Di antara 3 sudut penting yang disebut oleh para ulama itu, yang pertama adalah niat yang salihah. Niat yang baik. Ini engkau sebagai seorang suami, engkau perlu pasang niat yang baik dalam menggauli istrimu. Dan sang istri dalam mengabdi kepada suaminya, dia juga harus memiliki niat yang baik. Sebelum bertindak, innamal a'malu binniyat. Sebelum engkau mungkin memberi hadiah kepada istri, memberikan nafkah, sebelum istri melayani suaminya, maka yang pertama harus dipersiapkan untuk menjadi orang tua nih. Niat yang baik dalam berumah tangga. Niat yang baik dalam melakukan muasyarah yang mulia kepada pasangan. Kenapa jemaah? Allah itu tahu dengan isi hati kita. Ada yang pura-pura baik. Ada yang memang niat, ya sudahlah, ana sebenarnya mungkin nggak suka sama istri ana Ustaz, tapi semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pahala buat ana. Ini niat yang baik. Istri kadang-kala juga seperti itu, ana capek Ustaz. Suami temperamen, ya sering marah, tapi anak akan niatkan lillahi ta'ala. Anak akan berharap pahala dari Allah SWT. Semoga dia bisa berubah. Allah berbincang tentang niat ini. Di surat Al-Baqarah ayat 231. Ini berkaitan dengan menjaga rumah tangga. Lanjut atau putus. Jangan melanjutkan rumah tangga tapi niatnya nggak benar. Nah, silakan dibaca. Ayat 231. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Barakallahu fiik. Yang artinya, dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu,
lalu sampai akhir iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu kitab Al-Quran dan hikmah, yaitu As-Sunnah, untuk memberikan pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu. Apa niatmu berumah tangga? Apa niatmu tidak menceraikan istri? Kadangkala ada laki-laki yang tidak menceraikan istri. Dia tahan istrinya. Niat supaya istrinya, ya tetaplah anak gak ceraikan supaya dapat fulus dari dia. Al-Mustafid Channel, menginspirasi dan mencerahkan. Ada yang seperti itu. Allah tahu loh dengan isi hati kita. Maka barang siapa yang dalam menggauli istrinya atau istri menggauli suaminya dengan niat yang jahat. Ada istri yang niatnya dia berbuat baik kepada suami. Menggauli suaminya dengan penuh penghormatan dan penghargaan untuk mengeruk dunianya. Ya kira-kira kalau bapak ibu udah kayak gini nih. Niatnya pada gak benar. Gimana anak keturunan? Maka ahibati fillah, Allah itu tahu dengan apa yang di hati kita. Dan kalau isi hati kita itu baik, Allah akan kasih lebih baik. Kenapa sih susah untuk berniat baik? Ahibati fillah, kalau orang ini di dalam hatinya nih, suami istri ini membangun rumah tangga, ini bapak, ini ibu. Ketika dia dua-duanya ini niat untuk mendapatkan pahala dari Allah, niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan kasih taufik dan hidayah. Allah akan mudahkan. Makanya sampai ada sebagian ulama yang berpendapat, hendaklah tiap hari ini suami istri ini memperbaharui niatnya. Setiap hari. Supaya pahalanya semakin besar. Istrinya sakit. Dia niat, ya Allah, semoga ini jadi pahala buat aku. Mungkin istrinya yang seharusnya bikinin teh buat suami, gantian suami yang bikinin teh. Kadang-kala berat kita. Aduh, kalau niat baik dapat pahala engkau. Tapi kalau melaksanakan tugas dengan gerundel ya. Dan itu akan berdampak kepada pendidikan. Alhamdulillah. Ini buat pasangan suami istri yang mungkin sudah mulai nggak nyaman. Kadangkala ada yang mengatakan rumah tanggaku di ujung tanduk. Mereka mempertahankan karena anak-anak nih, bicara parenting lagi. Kita tetap topik kita parenting. Kadangkala sang ibu mempertahankan rumah tangganya, kesian sama anak-anak. Sang bapak kadangkala mempertahankan, kesian sama anak-anak. Kalau memang kesian, niatnya diperbaiki. Oke, sekarang udah. Ini kondisinya udah parah. Masihkah bisa diperbaiki? Mulai dari niat. Niat kenapa menikah? Niat untuk apa hidup? Niat melayani suami karena apa? Kalau niatnya fulus, makanya ada seorang istri ketika dia menikah sama suaminya ini, suaminya masih sukses, jaya. Kena COVID-19, anggap ambruk suaminya ini. Runtuh ekonomi dia. Kira-kira istri akan tetap melayani suaminya dengan cara yang baik? Sulit kayaknya. Karena fulusnya udah maafi. Karena niat dia selama ini fulus. Tapi kalau niat dia adalah lillahi ta'ala membangun rumah tangga, maka suami sukses. Kita lihat bagaimana Rasul SAW bersama Khadijah radhiyallahu anha.
bagaimana Khadijah ketika suaminya disakiti oleh orang-orang musyrikin, dia pasang badan untuk menyelamatkan suaminya. Dia tetap mengayomi suaminya. Ketika dikatakan orang gila, macam-macam ucapan itu, dia tetap menjaga suami. Itu niat. Maka kalau tadi dibilang udah sampai ujung tanduk Ustaz, kayaknya udah nggak lama lagi Ustaz, perbaiki niatmu. Kesian sama anak. Kau bilang kesian tuh anak. Katanya kalau bapaknya pisah nanti sulit untuk mendapatkan jodoh. Karena ya dilihat kalau bapaknya cerai kayaknya anaknya ini ya bakal cerai juga nantinya. Maka kita bicara parenting ini dari sisi ini nih. Sebelum ke yang lainnya. Ketika orang tuanya utuh tapi sakinah, baru benar. Tapi kalau utuh neraka, berantem terus, anak-anak tetap akan terdampak. Maka tolong niatnya diperbaiki. Kenapa engkau menikah? Kenapa engkau selama ini ya memuliakan istrimu? Ada seorang syekh, seorang alim ulama, dia itu punya istri kalau ngomong agak kasar. Suatu hari kawannya itu datang berkunjung. Ya namanya alim ulama, di luar ini dihormatin orang. Di rumahnya dilihat kok kurang dihargai sama istri. Apa kata kawannya? Engkau gak ganti istri aja. Kok istrimu kayak gitu? Nih, bagaimana isi hati alim ulama ini? Dia mengatakan, enggak. Aku takut aku dapat istri seperti ini memang karena dosa-dosa. Semoga dengan aku bersabar Allah menghapuskan dosa-dosaku. Takut nanti nikah lagi dapat istri yang lebih parah dari udahlah. Iya. Kalau ingin menyelamatkan rumah tangga. Di surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah berfirman tentang bagaimana seorang yang memperbaiki ini. Orang yang merubah. Kalau dia berubah, berusaha untuk memperbaiki dirinya. Memperbaiki keadaannya yang salah satunya niatnya diperbaiki. Allah akan perbaiki rumah tangganya nanti. Nah silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillahi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Subhanallah jemaah. Hanya Allah yang melindungi. Tapi kita perlu berusaha. Allah gak akan mengubah. Kecuali kita yang mau. Maka usaha. Ketika ada keributan di rumah. Berusaha untuk memperbaiki. Dari niat. Ala inna fil jasadi mudghah. Kata Nabi SAW, di tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau benar semuanya benar. Tapi kalau buruk semuanya buruk. Orang itu akan selalu baik selama dia punya niat baik. Ya Allah ya. Mudah-mudahan kita ini perlu belajar fikih niat. Menjadi orang tua tadi dari awal menikah buat apa? Ketika menjadi orang tua anak-anak mau dijadikan apa? Semua punya niat. Jadi bergaul dengan cara yang baik itu dimulai dengan memperbaiki niat. Yang kedua yaitu dengan berucap yang baik. Ahibati fillah. Yang ma'ruf itu segala sesuatu yang diridhain Allah. Ketika Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf.
Maka semua ucapan-ucapan yang baik, itulah yang seharusnya diucapkan suami kepada istri, istri kepada suami. Kalau niatnya lillahi ta'ala, Masya Allah, selesai sudah. Kalau awal niatnya baik, kemudian dilanjutkan dengan ucapan yang baik dalam membangun rumah tangga, hendaklah para suami ini takut kepada Allah Azza wa Jal dengan menjaga tutur kata kepada istrinya. Begitu pula istri. Kenapa? Omongan keduanya akan direkam sama anak-anak. Ngomong apa sih ayah kepada ibunya? Makanya kadang-kala kita lihat ada anak itu manggil bapaknya dengan namanya. Makanya nama bapaknya Soleh. Dia akan panggil, Leh, Soleh. Kata dia. Orang heran loh. Kok kayak gini nih anak? Oh, dia biasa mendengar ibunya manggil bapaknya seperti itu. Akhirnya jadi bahan lelucon gitu. Buat teman-temannya. Karena dia manggil seperti itu. Kalau sang anak ini, sang istri panggil bapaknya dengan abang, kadang-kala anak akan panggil bapaknya abang juga. Ya, sejatinya setiap muslim itu dituntut untuk menjaga lisannya dalam pergaulan mereka. Bukan hanya sama istri ya, secara umum. Allah mengatakan wa qulu linnasi husna. Ucapkan yang baik buat umat manusia. Kemudian Allah Azza wa Jalla subhanallah ya, di surat Al-Isra ayat 53 tentang bagaimana bertutur kata agar tidak menimbulkan keributan yang berdampak kepada anak-anak nantinya, berdampak kepada persahabatan kalau itu antara sahabat, antara tetangga, antara kawan-kawan kita di kantor. Inilah yang menyebabkan banyak pertikaian. Lisan. Apa kata Allah di surat Al-Isra ayat 53? Silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان عفوا musafnya Inna syaitana kana إن lil-insani. الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا, yang artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Subhanallah. Milih, kalau ngomong itu milih. Setan ini nunggu. Setan ini selalu nunggu. Salah ngomong dikit, langsung digunakan untuk merusak hubungan antara kedua. Akan dibisikkan oleh setan, lihat tuh, kalau bicara suami istri ya, kayaknya suamimu udah gak cinta lagi sama engkau. Suami juga dengar istrinya ngomong yang kurang enak, datang ke suaminya, aduh kau ada apa dipertahankan istri kayak gitu, cari ganti ahsan. Maka Allah Azza wa Jalla menyuruh kita, bukan hanya dalam lingkup rumah tangga, untuk memilih tutur kata yang baik. Karena ada yang sedang menunggu kita salah ngomong. Nunggu tuh setan. Bahkan dia ada di tubuh kita. Setan itu kata Nabi SAW, yajri majrad, ikut aliran darah. Makanya Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bertutur kata yang baik atau diam. Kalau nggak bisa ngomong baik, diamlah. Jangan sampai berbicara menimbulkan perselisihan dan pertikaian. Nggak ada gunanya akhirnya. Niat yang baik, niatnya anak baik Ustaz. Niatnya anak menegur, memperbaiki istri. Tapi yang keluar kebun binatang. Istri memang salah Ustaz. Iya. Kok niatnya baik ingin memperbaiki. Tapi caramu salah. Yang ada bukan perbaikan. Anak jadi korban. Ahibati fillah.
ucapan yang baik. Kata-kata pilihan yang indah itu akan berdampak positif kepada yang mengucapkan dan kepada yang mendengar. Yang buruk pun seperti itu akan berdampak negatif. Subhanallah, ada cerita bagaimana seorang ibu ini ngomong sama menantunya dan ngomong mungkin sama cucunya. Ucapannya. Sampai sang cucu bingung, kok kayak gitu ngomongnya nenek. Itu berdampak. Mungkin suami istri udah bicara, kadang-kadang ada suami istri yang udah biasa memang ngomongnya kayak gitu. Baik, masalahnya kalau sang suami sabar, sang istri sabar, tapi kita bicara parenting sekarang. Anak-anak gimana nantinya? Ketika mereka tumbuh besar, merekam kata-kata yang buruk tadi. Ketika dia bersama kawan-kawannya, tahu-tahu mencaci, memaki karena dia biasa mendengar hal itu. Bagaimana tatkala dia nanti melanjutkan estafet untuk generasi yang selanjutnya, menjadi seorang ayah lagi, menjadi seorang suami, atau menjadi istri. Maka Nabi SAW menjaga di sini supaya ke bawah itu nggak terpengaruh gitu loh. Ahibati fillah, bicara tentang berbicara yang baik. Sebagian ulama itu menjelaskan ada beberapa poros yang harus diperbaiki dalam berbicara. Yang pertama dalam memanggil. Yang kedua dalam meminta sesuatu. Yang pertama memanggil. Yang kedua minta sesuatu. Minta atau nyuruh kayak. Yang ketiga ketika ngobrol santai. Yang keempat ketika berselisih. Ini orang tua ketika memanggil pasangannya, ketika dia itu meminta sesuatu kepada pasangannya, atau ketika dia ngobrol santai, dan yang keempat ketika bertikai pun harus dijaga nih ucapan yang baik dan tutur kata yang indah. Kalau bicara memanggil, bagaimana Rasul SAW sekarang mengkondisikan rumahnya untuk menjadi rumah yang penuh dengan cinta. Sehingga anak-anak Nabi itu Masya Allah ya. Tumbuh besar berbalut cinta dan kasih sayang. Nabi itu nggak sama istrinya. Sama binatang pun beliau sayang. Bagaimana Nabi SAW ketika memanggil istrinya. Ya Aish. Aisyah dipanggil ya Aish. Ulama menyatakan ini panggilan yang penuh dengan manja. Dengan kasih sayang. Dengan penuh penghargaan. Maka hendaklah keduanya ini memilih panggilan yang baik. Mau dipanggil apa? Istrinya. Istrinya gendut dipanggil Dut. Sini Dut. Suaminya kurus krempeng. Yang kurus datang nih, yang kurus datang. Subhan. Pilih kata-kata yang baik dalam memanggil. Panggil sayang ya. Hindari panggilan yang mengandung kebencian atau cacian yang mengiris hati. Sekali lagi kadangkala suami istri udah biasa, tapi kita bicara. Engkau juga bakal ditanya di hadapan Allah SWT. Kenapa engkau panggil istrimu dengan panggilan yang buruk? Dan istri, kenapa engkau panggil suamimu dengan panggilan yang tidak ada penghargaan sama sekali? Ada sebuah asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, Inna mimma yab'athul mawadda wal mahabbah. Yang termasuk membangkitkan cinta dan kasih sayang. Ayyunadiyal muslim akhahu bi'ahabbil asma'ilih. Memanggil saudaranya. Ini bukan dalam rumah tangga ya. Dalam kehidupan umum, kita ingin kehidupan yang ada kedamaian dan kecintaan di sana. Termasuk yang membangkitkan cinta itu memanggil saudaranya dengan nama yang paling indah punya dia. Itu akan menumbuhkan cinta.
Walaupun mungkin dia punya gelar-gelar buruk disebarkan di masyarakat, tapi kita panggil dia dengan yang terbaik yang dia sukai. Kita nggak ikut-ikut mereka. Dan sebagian ulama mengatakan, ya kalau bisa jangan memanggil suami itu dengan namanya. Memanggil istri juga, ya jangan dengan namanya. Tapi dengan panggilan yang mengandung unsur manja. Tadi mungkin dipanggil sayang, dipanggil Dinda, suami dipanggil Kanda atau apa ya. Ya panggilan-panggilan yang baik lah. Dan biasanya kalau suami manggil istrinya dengan panggilan yang baik, istri akan membalas. Kenapa? Karena yang manggil ini atasan dia sebenarnya gitu. Dan nanti kalau sudah ini benar cara manggilnya, anak-anak Masya Allah. Dan nasihat anak kalau manggil anak itu, panggillah mereka juga dengan nama yang baik. Kadangkala namanya bagus, Abdullah. Panggilannya siapa? Dudung. Kesian gitu loh. Penghambaan dia kepada Allah jadi hilang, jadi dudung dia. Kemudian kondisi yang kedua ketika meminta sesuatu, ketika menyuruh sesuatu, memohon sesuatu ini sekali lagi kita masih bicara belum kepada anaknya, kita bicara parenting orang tuanya dulu nih, bagaimana mengkondisikan rumahnya. Ketika meminta sesuatu, cobalah pakai bahasa-bahasa yang ada unsur memohon. Contohnya, Afwan minta tolong ambilkan ini umpamanya. Tolong ambilkan ini. Bukan teriak-teriak. Dengan suara yang lantang nih, suami di teras, istri di ruang belakang. Minta teh. Tamunya 3. Yang di pasar, di restoran. Tidak. Jangan teriak-teriak. Mintalah dengan cara yang baik. Manggilnya udah baik. Mamanya, sayang, ada tamu. Bikinin teh ya, 3. Dan kalau salah satu pasangan diminta sesuatu lalu nggak bisa, usahakan untuk menyebutkan alasannya. Supaya tidak terjadi pertikaian. Kita tutup nih pintu pertikaian. Karena kadang-kala sang suami minta sesuatu sama istri nggak memberikan apa yang dia pinta, maka suami berpandangan, oh durhaka nih istri. Padahal istri itu nggak bisa karena ada alasan gitu loh. Contohnya nih Nabi SAW. Suatu hari beliau lagi di masjid, beliau mengatakan kepada Aisyah, nawilini al-khumrah. Berikan kain itu kepada aku. Selendang atau apa. Aisyah di dalam rumah, Nabi di masjid. Apa kata Aisyah? Ini haid, aku sedang datang bulan gitu loh. Karena bayangan Aisyah gak boleh masuk masjid kan. Dan sedang datang bulan dia. Bukan dia gak mau gitu kan. Seharusnya langsung sami'na wa ata'na. Tapi Aisyah tidak. Dia mengatakan alasannya ini haid. Bukan dia gak mau. Lalu Nabi menjelaskan alaihi salatu wassalam, inna haidotaki laysat fi yadiki. Haidmu bukan di tanganmu gitu loh. Nggak apa-apa cuma sekedar memasukkan kain ke masjid gitu ya, nggak ada masalah gitu loh. Akhirnya inilah. Jadi nggak terjadi keributan. Kemudian juga usahakan kita ini istri khususnya jangan sering minta-minta sama suaminya, nuntut suaminya ini, itu, macam-macam. Kalau mau minta sama suami, mau nuntut sama suami, pijetin dulu suaminya umpamanya. Setelah dipijetin, bang, kalau abang punya rezeki ya, aku pingin ini bang. Jadi suasananya itu indah. Kemudian juga suami jangan terlalu membebani istrinya untuk sesuatu yang mungkin dia bisa kerjakan sendiri. Sehingga sang istri tidak merasa, aku kok kayak pembantu banget di sini. Enggak. Jadi usahakan ada perkara-perkara yang bisa dikerjakan sendiri, kerjakan sendiri.
Tapi kalau mau minta tolong, minta tolong. Kemudian istri ya. Tolong ketika dia meminta tolong kepada suaminya. Tadi ucapan minta tolong bang. Kalau abang nggak keberatan. Kalau abang lagi kosong ya. Jadi ucapan ini subhanallah jamaah. Akan dicontoh sama anak-anak tuh. Ketika diminta sesuatu. Juga ketika orang tua minta sama anaknya juga. Usahakan dengan kalimat. Nak minta tolong ya abah ambilkan air. Fulan abah minta tolong ya. Tolong ayamnya dikasih makan mamanya. Tolong ini itu. Jadi anak itu merasa dihargain gitu. Tapi kembali kepada suami istri ini tadi dulu nih. Sebelum turun ke anaknya. Sebelum punya anak kadangkala. Dia sudah menciptakan kondisi yang seperti itu. Kemudian kalau permintaannya diturutin. Tolong ucapkan jazakumullah khairan ya. Terima kasih. Minta dibikinin teh-tehnya datang. Minta dimasakin umpamanya ikan bakar. Toto ikannya ya Allah jazakillah khair. Anak kayak makan di restoran bintang 5 nih. Masya Allah makasih banyak ya. Ini kondisi Masya Allah. Anak-anak di meja makan nih. Nanti kita bicara anak-anak di meja makan. Ngelihat bapaknya mengatakan terima kasih kepada ibunya. Memuji ibunya. Gimana kondisi anak-anak ya Allah? Oh kayak gini memang ya. Jadi anak-anak pun akan terima kasih kepada ibunya ya. Karena kadang-kala kita suka mengeluh. Nabi SAW itu subhanallah. Ketika disuguhkan makanan mamanya. Beliau nggak suka. Beliau tidak mencaci maki makanan tersebut. Tapi kalau enak beliau akan mengatakan terima kasih. Beliau yang mengajarkan itu kepada kita. Dan kalau kita mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan. Itu akan membuat mereka lebih semangat lagi untuk berbuat. Apalagi kita kasih reward ya. Kita kasih hadiah Masya Allah. Ini bicara istri atau suami atau anak-anak juga. Kemudian kondisi yang ketiga ketika ngobrol santai. Kadang-kala ngobrol, ya hendaklah kedua pasangan ini memperhatikan pasangan. Kalau kadang-kala anak-anak diminta sesuatu sama bapaknya, ngobrol sama bapaknya sedang capek, sedang kurang sehat. Sang istri mengatakan, jangan rame-rame. Nantilah kalau ayah udah sehat kita ngobrol sama ayah urusan kita. Suami juga melihat istrinya sedang repot ya, ngurusin anaknya. Mungkin ada yang ingin diomongkan. Kemudian kadang-kala dia selesai urusan sama anaknya. Masuk ke kamar dalam kondisi kepalanya pening, kecapean. Ditunda ngobrolnya. Memang mungkin ada yang ingin disampaikan. Ditunda. Ini penting supaya tadi tidak menimbulkan masalah. Kita kan bicara wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Tentang bagaimana bergaul dengan cara yang baik. Jadi pilihlah tempat yang sesuai untuk ngobrol. Waktu yang juga tepat. Kondisi yang nyaman, insya Allah itu akan lebih menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Kemudian kondisi yang keempat, ketika bertikai. Terjadi pertikaian. Lautan itu tidak selalu damai. Kadangkala ada gelombang yang besar. Yang kapal kita ini goyang sampai kadangkala air masuk. Kalau kita tidak bersikap bijak pada waktu itu, tidak membuang itu air, tenggelam kapal tersebut. Atau kadangkala ada yang rusak kapalnya, ya diperbaiki. Jadi ketika terjadi pertikaian, jangan sampai tadi air yang masuk ke dalam kapal itu dibiarin, lubang yang ada di kapal itu dibesarin, tenggelam akhirnya. Makanya Nabi SAW mengatakan ketika ada orang yang marah, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau ada yang marah, diam. Diam supaya tidak menambah masalah lebih besar lagi. Jadi ketika terjadi perselisihan, dua orang ini berusaha untuk menahan. Baik, kalau satu yang marah, yang satu menahan. Kembali kita bicara anak-anak kita. Anak-anak melihat keributan orang tua. Sampai ada seorang anak, dia ini cerita, anak-anak ada kawannya di SD itu, dia cerita tentang orang tuanya nih. Ini bicara parenting, cerita sama orang tua. Oh, bapak anak biasanya sama ibu tuh ribut tiap hari. Kadang-kala anak lagi main, lihat ini sudah bersih tegang, anak ngatakan, oh
Oh ribut mereka ini. Oh ribut. Ribut bener. Itu anak lihat itu. Sehingga ketika harus ribut, istri jangan sampai di depan anak-anak. Dan jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang mengiris hati. Yang membakar rumah. Jangan. Nabi SAW ada masalah sama Aisyah. Aisyah ada masalah sama Nabi SAW. Bagaimana kata Nabi SAW mengatakan tentang istrinya Aisyah. Ya Aisyah, aku tahu kapan engkau lagi senang sama aku dan kapan engkau lagi marah sama aku. Gimana? Gimana Nabi SAW? Ya kalau engkau lagi senang sama aku. Al Mustafid Channel, menginspirasi dan mencerahkan. Ngomongnya itu la warabbi Muhammad, demi Tuhannya Muhammad. Enggak, ya udah. Tapi kalau lagi ada emosi di hatinya Aisyah, Aisyah ngatakan la warabbi Ibrahim, demi Tuhannya Ibrahim. Tidak demi Tuhannya Nabi Muhammad. Artinya Aisyah tetap menjaga hal itu gitu. Ketika terjadi pertikaian, tetap memilih kata-kata yang indah kalau harus bertikai. Jelaskan kalau memang istri punya kesalahan, lihat kondisinya. Oh, bukan sekarang ngomongnya. Nanti kalau sudah adem, kasih tahu. Sebenarnya kesalahanmu itu di sini, di sini. Ya bukan suami tahu-tahu marah-marah, si istri bingung. Ini kenapa marah? Maka kasih tahu dulu dia kesalahannya. Setelah dia paham, ya udah. Kasih tahu jangan diulangi lagi. Nggak perlu marah-marah, teriak-teriak tetangga sampai dengar. Wa qulu linnasi, ucapkan yang baik. Kemudian yang ketiga, kita al-isyra bil ma'ruf. Kita ini masih sampai bagaimana mengkondisikan rumah untuk menjadi tempat pendidikan anak-anak kita agar mereka lulus. Ini kita bicara sebelum ada sekolah SD, SMP, SMA, anak-anak didikannya di rumah tuh. Rumah, masjid, musola dulu. Maka kondisikan tempat pendidikan yang pertama ini. Yang ketiga itu adalah bagaimana bermuamalah dengan istri berdasarkan akhlak yang mulia. Penuh dengan kesetiaan kepada istri, istri kepada suami, suami kepada istri, ya. Menjaga hak-hak dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya, melaksanakan yang memang dia bisa kerjakan untuk lebih membuat rumah tangga itu jadi indah. Bagaimana cerita Nabi SAW, beliau itu nggak egois, beliau bantuin Aisyah urusan rumah tangga, ya. Kalau dulu itu Nabi SAW memerah susu kambing sendiri. Kemudian beliau menjahit bajunya sendiri, sandalnya yang rusak diperbaiki. Ada sesuatu yang menunjukkan akhlak yang mulia dari kedua pasangan ini. Kalau waktunya sholat Nabi SAW. Dan beliau mengatakan SAW, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Hadza wallahu a'lam bishawab jamaah. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sampai waktu ini ya. Artinya kita mungkin akan ada lanjutan nanti tentang bagaimana membicarakan hak-hak anak yang harus dipenuhi, kemudian bagaimana mendidik anak yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian juga nanti ada pendidikan anak sebelum lahir, ketika dia udah lahir, ketika dia mulai tumbuh remaja, ketika jadi dewasa, apa aja yang Nabi ajarkan alaihissalam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian yang kedua. Jadi Anda punya utang sama antum. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Alhamdulillah Ustadz, jazakallah khair atas materi yang sudah diberikan. Ini ada beberapa pertanyaan Ustadz dari jamaah. Ana bacakan ya Ustadz. Yang pertama dari Miftahul Jannah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya Akhwat dari Kebumen dan belum menikah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana tips dan trik untuk mendidik anak agar menjadi hafiz atau hafizah, khususnya bagaimana peran ibu? Jazakallahu khairan Ustadz, semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan keluarga.
Nah, jamaah, karena ini belum nikah, udah berpikir anak, lihat bayangkan dia sudah punya pikiran bagaimana memiliki anak yang hafidz. Maka persiapkan memilih suami dulu nanti. Persiapkan nih. Untuk memiliki anak yang hafidz, suaminya harus kayak apa? Bapaknya harus seperti apa? Baru setelah itu dipelajari nantinya. Apa langkah-langkah supaya anak itu hafal Quran. Soalnya kadangkala kepingin punya anak hafid, bapaknya nggak kepingin. Aku kepingin anakku jadi ini, jadi itu. Tapi kalau sudah satu visi dan misi ketika sebelum menikah, kemudian tatkala terjadi pernikahan, mereka hendak memiliki anak yang hafid Al-Quran. Dari sejak bayi, ya, ibunya sudah sering baca Quran, bahkan sejak di perut ibunya sudah diperdengarkan Al-Quranul Karim, sehingga anak-anak pada waktu kecil itu mereka belum bisa membaca, mereka belum bisa apa-apa, tapi mereka sudah mendengar. Sehingga dimanfaatkan pendengaran dia ini untuk mendengar yang baik-baik. Mendengarkan Al-Quranul Karim. Setelah dia sudah bisa menghafal ayat-ayat itu, di murojaah, ayat-ayat yang dia hafal, baru nanti mungkin kita pilihkan sekolah atau kita panggil guru. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas jawabannya. Yang selanjutnya dari Truly. Assalamualaikum, semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga dan tim, juga seluruh kaum muslimin. Amin. Ustadz, terkadang anak saya kalau sedang marah masih suka memukul, dan kami ingatkan terus. Apa yang harus saya perbaiki, dan bolehkah kami memberi hukuman, dan hukuman seperti apa yang untuk menanamkan ke anak bahwa hal itu tidak baik. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Ada anak kalau marah memukul. Belajar dari mana dia hal itu? Cari dulu sumbernya, dia kok seperti itu. Apakah karena tontonan dia seperti itu? Atau karena pergaulan dia? Atau ada tabiat yang dia bawa? Maka orang tua harus meluruskan hal ini. Setelah ketahuan sebabnya, ya kita bagaimana dia memang suka mukul karena sama kawan-kawannya kayak gitu dia. Oh, kita harus ganti kawan buat dia. Oh, kalau ternyata itu dia melihat tontonannya diganti. Mungkin dia melihat bapak ibunya atau bapak kawannya atau siapalah. Itu kita perlu hindarkan mata dia dari hal yang seperti itu. Kemudian kita kasih penjelasan. Kadangkala dia marah menginginkan sesuatu. Sampaikan, minta dengan cara yang baik. Tadi loh yang Anda sampaikan. Kalau seorang istri cara minta sama suaminya baik. Seorang bapak cara minta kepada istrinya yang baik. Itu insya Allah akan ditiru sama anak-anak. Ini harapan ya. Ketika dia tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang lain tadi. Apakah boleh menghukum anak? Boleh. Jadi ngelihat pertama anak ini ada yang bisa dihukum, ada yang belum bisa dihukum. Karena ada bapak-bapak yang kurang berpendidikan. Bahkan tidak berpendidikan. Sampai anaknya mati, dibunuh sama bapaknya. Karena dia menghukum anaknya nggak nurut. Ada anak yang belum bisa dihukum. Ada anak umur 2 tahun, nangis-nangis, dia minta sesuatu kadangkala. Sama bapaknya ditabokin mulutnya, diem. Ada yang pernah Ana membaca berita, nih ibunya belanja ke pasar, si anak dititipin ke bapaknya. Dititipin sama bapaknya, nangis anaknya, dikasih air, tetap nangis. Diambilkan itu namanya ceret air, dituangin di mulutnya sampai mati itu anak. Maka kita harus tahu mana yang sudah bisa dihukum dan mana yang belum bisa dihukum. Jadi ada anak yang kalau dihukum tambah nangis dia. Suruh diem tambah nangis. Maka kita yang harus mempelajari. Oh, anak ini belum bisa. Umurnya belum bisa dia dihukum. Jangan dihukum. Makanya Nabi SAW ketika memberikan arahan, suruh anak kalian sholat ketika umur 7 tahun. Dan pukul mereka kalau nggak sholat setelah umur 10 tahun.
Jadi proses orang tua sabar ngajarin anaknya itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Jazakallahu khair Ustaz, semoga bermanfaat bagi yang bertanya. Untuk selanjutnya dari Zafira Az-Zahra. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya Ustaz, jika kita takut anak kita jatuh dalam pergaulan yang kurang baik, baiknya kita menyekolahkan anak kita di pesantren atau homeschooling saja Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Iya jemaah. Orang tua tahu sama dirinya. Dia tahu dengan pengaruh kawan-kawan dan lingkungan yang buruk. Maka menjadi hak anak dan kewajiban orang tua untuk memiliki sekolahan yang baik buat dia. Bicara sekolah pesantren macam-macam. Kita perlu memilih pesantren yang memang umpamanya kawan-kawan dia di sana alhamdulillah kawan-kawan yang baik-baik. Kemudian pengawasan dari pesantren juga baik. Sehingga anak-anak itu ya jadi anak baik. Kadang-kala ada pesantren-pesantren yang ya bebas ya. Anak itu keluar masuk ya dosennya atau ustadznya juga kadang-kala memberikan contoh yang tidak baik ya. Kita ingin anak kita tidak ngerokok. Ustadznya ngerokok. Gimana? Ketika katakan nak jangan ngerokok. Gimana? Ustadz ngerokok. Jadi pilih pesantren yang benar. Jadi kalau kita kepingin anak kita tidak merokok, jangan sampai anak itu masuk ke pesantren yang ustadznya merokok. Jadi lingkungannya penting sekali. Memiliki pesantren pun tidak sembarangan. Gitu. Kemudian kalau bicara kayaknya sulit Ustaz, ada tempat jauh ya. Kayaknya berat buat orang tua. Maka homeschooling pilihan. Jadi kalau di homeschooling, insya Allah akan lebih mendidik anak-anak kita lebih baik, ya silahkan homeschooling. Mungkin itu akan lebih baik buat anak-anak kita. Kemudian bagaimana pergaulannya? Sekarang kan ada homeschooling yang di rumah tapi ada orang-orang yang berkawan sama dia. Atau nanti ada majelis ilmu yang seumur-seumur dia itu. Nanti ada kajian-kajian, tetap ada olahraga bersama. Sehingga untuk pergaulan tetap dia dapat. Ilmu dia dapat, karakter dia dapat. Dan pergaulan dia nggak kuper nantinya. Hada wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Fitriani. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana dalam pandangan Islam jika istri yang full mencari nafkah? Sebelumnya suami bekerja di lembaga leasing. Alhamdulillah sudah 2 tahun ini resign dari lembaga ribawi tersebut. Jadi sekarang suami yang di rumah jaga anak-anak dan juga membantu pekerjaan rumah. Masya Allah. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Ya jemaah. Allah Azza wa Jal mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin di rumah atas istri-istrinya. Karena apa? Karena Allah memberikan kemuliaan kepada dia sebagai pemimpin. Yang kedua karena memberikan nafkah. Tapi terkadang ada suami yang mungkin secara finansial seperti yang diceritakan tadi, dia berhenti bekerja. Mungkin dia belum dapat pekerjaan ya. Dia dapat pekerjaan mungkin belum sesuai. Sedangkan istri alhamdulillah punya penghasilan. Gimana sebenarnya? Dia harus saling memahami aja. Sang suami dibantu sama istrinya dalam kewajiban dia memberikan nafkah. Sang istri dibantu sama istrinya dalam kewajiban istri ngurusin urusan rumah. Maka tatkala dua orang ini saling memahami, insya Allah nggak ada masalah gitu loh. Kalau memang tadi kondisi yang menyebabkan hal itu bukan kemauan ya sebenarnya. Seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Istrinya itu punya peran besar dalam menghidupi rumah tangga. Sampai suatu hari istrinya ini ingin sodakoh. Sedangkan Nabi nyuruh sodakoh tapi istrinya duitnya habis dimakan.
sang istri akhirnya berpikiran untuk berhenti memberikan uang kepada suaminya. Lalu dia berkata, aku kepingin sodakoh gitu loh. Nabi nyuruh sodakoh. Maka aku mungkin gak bisa bantu engkau lagi gitu loh. Kata Abdullah bin Mas'ud, gak ada masalah. Allah itu tidak melantarkan kita. Menelantarkan kita gak akan. Tapi coba engkau tanya kepada Nabi SAW. Bertanyalah kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, yang engkau berikan kepada suamimu, kepada keluargamu, itu sodakoh. Jadi istri yang bekerja tadi, kemudian dia memberikan nafkah kepada suaminya dan anak-anaknya, akan bernilai sodakoh buat dia. Jadi kalau istri yang soleha, dia tidak akan merasa lebih baik dari suaminya. Enggak, engkau tetap pemimpin di dalam rumah. Itu yang perlu dijaga. Karena kadangkala dengan kondisi seperti itu, istri jadi nyuruh-nyuruh suaminya. Kalau engkau mau nyuruh suami, minta sesuatu kepada suami, tolong dengan kata-kata yang baik lagi. Minta tolong mas, ini itu. Dan jangan mengungkit-ungkit pemberianmu. Itu bicara sedekah. Akhirnya nggak ada pahalanya nanti. Kadang-kadang kan ribut nih, aku yang kerja, aku yang capek. Engkau enak-enakan di rumah. Muncul sesuatu yang membuat amal dia jadi gugur. Maka tolong kalau kondisinya seperti itu, tetap suami yang seharusnya bekerja, kalau memang belum dapat kerjaan, ya dijaga. Menjaga sakinah di dalam rumah itu dengan saling menghormatin. Dan engkau tetap menjadikan suami sebagai suami, istri sebagai istri. Jangan sampai karena istri kerja, istri tidak mau melayani suami. Tapi malah istri yang kalau mau minta baru dia panggil suami. Nggak seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Ustaz, jazakallah khair atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya dari Nur Anita. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ana mau bertanya, usia berapa anak harus terpisah tempat tidurnya dengan orang tuanya? Sedangkan si anak masih takut tidur sendirian. Padahal anak laki-laki. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Rasul SAW mengatakan wafarriqu bainahuma fil madaji'. Untuk memisahkan anak-anak ini bukan bapak sama orang tua sama anak ya, tapi antara anak laki-laki sama perempuan itu sudah dipisahkan ketika umur 10 tahun. Tempat tidurnya bukan kamarnya. Jadi kalau ada anak tadi, anak ini masuk ke kamar orang tuanya seharusnya izin di 3 waktu. Sebelum subuh, di waktu zuhur, dan setelah zuhur ya, ketika melepas pakaian orang tua. Dulu itu kamar kadang-kadang nggak ada pintunya, hanya pakai tirai. Jadi harus izin. Tapi kalau dikunci selesai sudah nggak bisa masuk. Dan setelah sholat isya. Gimana kalau anak ini penakut tidur sama orang tuanya? Kalau harus tidur sama orang tuanya satu kamar, maka dia dikasih ranjang sendiri. Bukan kumpul satu ranjang. Berikan ranjang sendiri buat dia. Sehingga di situ ada unsur pendidikan buat dia perlahan-lahan. Atau kadang-kala anak ini takut ya. Anak itu takut karena belum tidur. Seharusnya orang tua mendampingi anaknya di kamar dia. Sampai anak itu tidur. Setelah tidur ditinggal. Jangan sampai karena ditakutkan anak itu melihat sesuatu yang tidak boleh dia lihat di dalam kamar orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Nuri Nurida. Apakah dalam Islam ada kewajiban selalu menuruti keinginan syahwat suami? Padahal ketika ia meminta, keadaan tidak memungkinkan karena anak ada di dekat kita. Karena belum ada kamar sendiri untuk anak. Afwan, jazakallah khair Ustaz. Na'am, barakallahu fikum. Kalau bicara apakah tatkala suami meminta kepada istri harus dipenuhin keinginan dia dalam urusan syahwat? Sebisa mungkin. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi, kalau seorang suami memanggil istrinya ke ranjangnya,
Fa'abat, lalu sang istri nggak mau, maka malaikat akan melaknat dia sampai pagi kalau suaminya marah pada waktu itu. Nah, sekarang ini bukan karena istri nggak mau, tapi karena kondisi. Ya pandai-pandailah memenuhi hak suami dalam kondisi anak nggak tahu. Mungkin anaknya diajak main, dikasih sesuatu, sehingga anak itu tidak mengetahui apa yang sedang dikerjakan orang tuanya. Karena ini berbahaya. Jadi sang istri perlu mengkondisikan anaknya. Kalau memang tadi gimana, memang kamarnya cuma satu. Mau gimana? Anaknya titipin ke tetangga, bisa. Anaknya karena satu, ya bismillah mamanya. Yuk nak main dulu yuk ke rumahnya fulan. Maka di sini para istrinya harus baik sama tetangga gitu loh. Jadi kalau ada perlu suaminya, ada tempat penitipan anak. Jadi dia datang ke rumah tetangganya, minta maaf bentar, ada urusan. Iya, tetangganya udah ngerti lah insya Allah ya. Maka dengan cara seperti itu insya Allah masih bisa. Jadi berusahalah untuk memenuhi kemauan suami tadi selama bisa. Tapi kalau sudah nggak mampu, kondisi nggak memungkinkan, ya minta maaf sama suami. Hadza wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Swasti Mukti. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara menasehati teman akhwat yang tidak mau punya anak meski sudah beberapa tahun menikah? Salah satu alasannya karena hubungannya dengan ibunya tidak akur. Dia ada ketakutan nanti dia dan anaknya akan mengalami hal yang sama, Ustaz. Subhanallah. Ini jemaah yang kita bicarakan hari ini. Bagaimana orang tua itu menciptakan kondisi yang kondusif dalam masalah antara dia sama ibunya. Nanti gimana? Anakku punya masalah sama anak. Ini kadang-kadang ada anak-anak yang durhaka, takut punya anak. Karena takut anaknya durhaka sama dia nantinya. Apa yang harus dilakukan? Pertama lihat sebabnya di mana. Kalau sebabnya di dirimu, maka hendaklah kau istighfar. Yang menyebabkan hubunganmu sama ibumu gak baik. Kita tadi bicara niat. Perbaiki hatimu. Engkau punya kewajiban berbakti kepada ibu. Banyak-banyak istighfar. Memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Terus kalau bicara takut ya. Anak itu nanti bermasalah. Ketahuilah. Allah itu yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah mengeluarkan dari yang bangkai yang hidup. Dari yang mati Allah mengeluarkan yang hidup. Dari yang hidup Allah mengeluarkan yang mati. Kadang-kadang kita ngelihat bagaimana bapaknya jahat, anaknya soleh. Masya Allah. Ada yang seperti itu. Ibunya jahat, anaknya solehah. Nggak kebayang gitu. Na'udzubillah. Ini ibunya pelacur, tapi anaknya solehah. Indahu muhadar. La. Ana ma aftah. Ati umma taftah lak. Ati. Wassalam. خلاص أنا ما أبغى أيضا بابا عنده محاضرة الآن بعدين بعد المحاضرة أنا أفتح لك ما أدري أنا أيضا نعم صحيح يلا بعدين نعم بابا يلقي المحاضرة الآن لا أنا سأضع هنا خلاص بعد المحاضرة أنا أفتح لك طيب jemaah ada keributan ini sama Yusuf. خلاص أنا أبغى هنا نعم أنا أعد إلى 3 بعدين أنا ما أفتح لك الآن انتظر بعد المحاضرة أنا أفتح لك اجلس هنا أولا انتظر باقي شوية طيب اجلس هنا باقي شوية انتظر هنا باقي شوية طيب pertanyaannya apa tadi ya? Apa pertanyaannya tadi? Nah, pertanyaannya apa yang terakhir barusan?
Iya, lanjut kepada tadi yang apa? Yang takut punya anak karena dia ribut sama ibunya. Nah, jadi kondisi yang pertama tadi Anda sampaikan bahwasanya Allah mengeluarkan dari yang hidup yang mati. Mengeluarkan dari mati yang hidup. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah SWT. Berbuat baik, insya Allah. Yang pertama, anak itu akan menjadi amal soleh buat orang tuanya. Ketika meninggal dunia, siapa yang mendoakan? Siapa yang memohon kepada Allah buat orang tuanya? Anak itu. Tinggal bagaimana engkau sekarang mempelajari apa penyebab engkau ribut sama ibumu. Kalau dari engkau sebabnya, perbaiki diri. Kalau dari ibu, maka jangan jadi ibu yang seperti itu. Kemudian banyak-banyak berdoa, memohon kepada Allah. Allah yang membolak-balikkan hati. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Nuri Nurida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana jika ada seorang suami yang ketika memberi nafkah tetapi selalu diperhitungkan? Seperti yang tidak ikhlas menafkahi. Padahal jika untuk kebutuhannya sendiri, dia selalu bebas tanpa perhitungan. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Inilah jamaah. Tadi kita bicara niat. Niat. Ketika niat berbuat baik sama istri, yang kata Nabi SAW, hatta luqmah, atau hatta ma taj'aluhu fi fimra'ati, sampai yang engkau letakkan di mulut istrimu, tabtaghi indallah, atau berharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala. Beda dengan yang dipakai sendiri, orang beli HP, beli ini buat kesenangan dia. Tapi ini ketika dia memberikan istrinya berharapan dapat pahala. Karena ada suami-suami yang ngasih masjid, Masya Allah banyak, ngasih istrinya dikit. Maka tugas istri sekarang bagaimana mengajak suaminya untuk memandang nafkah ini adalah ladang pahala buat dia. Kalau bicara perhitungan, ya dia sampaikan kepada dia, insya Allah aku akan bikin laporan tahunan terhadap uang itu. Mungkin nanti kita juga bisa panggil BPK untuk mengadakan audit kepada keuangan rumah tangga. Jadi memang ada suami-suami yang bakhil jamaah. Terus gimana Ustaz? Rasul SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat perempuan. Dia mengatakan, suamiku pelit ya Rasulullah. Dia memberi tapi nggak cukup yang dia beri. Maksudnya dia itu paksain padahal dia punya banyak duit. Dia suruh kita maksain nyukupin padahal dia punya banyak duit. Pelit dia. Boleh aku ngambil duit dia tanpa sepengetahuan dia. Kata Nabi SAW, khudhi bil ma'ruf. Boleh ngambil dengan cara yang baik. Ambil sebutuhnya. Ambil yang suami nggak tahu. Memang artinya dia ngelihat seakan-akan nggak berkurang duitnya. Karena memang duitnya banyak. Ada suami-suami yang Masya Allah, dia nggak tahu berapa isi dompetnya. Jadi istri kalau ngambil 50.000, dia nggak tahu berapa. Jadi kalau memang kebutuhan, boleh ngambil. Tapi dengan cara yang ma'ruf. Ya sambil diperbaiki suaminya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Maulidiah Nur Fitri. Ustadz izin bertanya, bagaimana menghadapi anak yang tantrum menurut Islam? Tantrum suka marah-marah gitu Ustadz. Semoga Ustadz dan tim selalu diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Anak yang apa barusan namanya, istilahnya apa? Tantrum. Yang tantrum Ustadz, suka marah-marah, emosian gitu Ustadz. Nah jamaah, ini urusan kejiwaan. Jadi kadang-kala kejiwaan itu bermula dari ketika ibunya hamil. Kadang-kala berpengaruh kepada anaknya. Kadang-kala memang bawaan dia sebagai ujian buat orang tua. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, banyak-banyak membaca Al-Quran. Diruqyah itu anak. Karena kita tahu Nabi SAW menyebutkan marah itu dari syaitan. Ketika ada dua orang yang lagi bertikai, lagi marah-marahan, Nabi SAW mengatakan, aku tahu sebuah ucapan yang kalau dibaca sama dia, hilang tuh amarah dia. Apa bacaannya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Maka sekarang bagaimana menyelamatkan ini anak? Ini kembali jamaah ya. Orang tua ketika berhubungan sama istrinya, suami sama istri sama suaminya, tolong baca doa. Ini pembahasan yang selanjutnya nanti. Karena dengan doa itu Allah akan selamatkan tuh anak dari setan. Jangan diremehkan doa ini. Hanya jadi anak seperti itu kadang-kala. Oke, sekarang udah lahir gimana Ustaz? Ya udah, diruqyah, bacain Al-Qur'anul Karim. Bacain doa u'idzuka bikalimatillahi tammat min syarri syaitanin wa hamahu min kulli ainin lama. Kemudian bagaimana mengkondisikan dia untuk meredam amarah dia. Dengan cara dibiasakan aja dia. Kalau marah tolong ngomong ini. Karena anak-anak nggak tahu kan. Kalau marah tolong ngomong Allah yahdi. Allah yahdi itu artinya semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Insya Allah dengan cara seperti itu ada pembiasaan untuk jadi lebih baik ya. Kita berusaha, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Ummu Maryam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi atas wabarakatuh. tausiahnya. Ingin bertanya, bagaimana baiknya menyampaikan nasihat kepada anak laki-laki yang sudah beranjak remaja yang sensitif. Misalnya jika dinasihati cepat ngambek dan dia diam atau menangis. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Iya, anak kita ini macam-macam. Karakternya beda-beda. Jadi ada anak yang cepat menangis. Ada anak yang istilah kita itu ada yang anak yang gembeng ya. Apa istilahnya gembeng? Cengeng. Ada anak yang ngambulan. Ngambulan itu ngambekan dia. Kayak tadi yang disebutkan ya. Bagaimana menghadapi dia? Ya memang anak itu perlu diajak menjadi seorang laki-laki. Ini anak laki insya Allah. Yang tangguh. Bagaimana caranya? Kadangkala dia perlu diajak berlibur sama kawan-kawannya. Daki gunung kayak. Dulu waktu kita pramuka itu ada yang namanya. Apa istilahnya yang menelusuri sungai atau. Jurit malam. Iya. Jadi yang perlu dilakukan pembiasaan dia. Menjadikan perasaan dia itu perlahan-lahan hilang. Yang pertama tanamkan keimanan kepada dia. Ini bicara ketika dia sudah paham keimanan, tanamkan keimanan kepada dia. Kemudian katakan kepada dia bahwasanya semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Bagaimana kita menghadapi masalah yang ada. Bagaimana kita menjadi orang yang penyabar. Bahwasanya dalam kehidupan ini kau akan menghadapi macam-macam. Ini bentuk pencerahan yang kita berikan kepada dia. Menanamkan keimanan. Sehingga tumbuh perasaan dia termotivasi untuk tidak seperti yang tadi ditanyakan. Kemudian setelah itu perlu pembiasaan. Atau kita tontonkan kepada dia cerita-cerita, pemandangan-pemandangan. Pemandangan-pemandangan yang menjadikan dia itu jagoan gitu. Cerita Khalid bin Walid, cerita Umar bin Khattab, cerita bagaimana ceritanya umpamanya Amr bin Jamuh ya, yang membunuh Abu Jahal. Bagaimana tatkala perang Badar dia diserang oleh Ikrimah bin Abu Jahal sehingga ketebas itu tangan dia. Dan selama perang itu dia menyeret satu tangannya. Bukan dia menangis, bukan dia ngambek, dia hadapin masalah itu. Sampai ketika dia melihat tangannya itu mengganggu dia injek, dia potong tuh tangan. Dia kemudian berperang dengan satu tangan. Jadi hal-hal yang seperti ini dengan harapan dia berubah gitu. Menjadi lebih gentle. Jadi seorang laki-laki yang memang ya tadi nggak cengeng. Hadza wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari Gusti Lena. Bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Ada beberapa kasus anak-anak yang ditempatkan di pesantren namun menjadi penyuka sesama jenis. Bagaimana peran orang tua untuk mencegah hal tersebut? Namun jika ditempatkan di sekolah umum, takutnya berpacaran dan bergaul bebas. Jazakallahu khair Ustaz.
Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah, kita itu tidak pernah keluar dari ruang ujian. Kita hanya berpindah ruangan. Kayak tadi disebutkan di pesantren ada kayak gitu, di sekolah umum ada kayak gini. Hidup ini ujian, jamaah dan anak-anak kita diuji. Ya orang tua harus menanamkan di diri anak tadi perasaan, kita bicara keimanan kepada Allah dan hari akhir. Perbuatan tadi, homoseksual umpamanya, adalah perbuatan tercela. Yang kadang-kala kita juga perlu kasih tahu dia kalau ada kawan-kawan dia yang mengajak ini itu. Ini perlu disampaikan kepada orang tuanya, ya, disampaikan kepada gurunya, atau kawan-kawan dia yang senior, kawan-kawan yang baik, ya, sehingga dia mendapatkan solusi. Yang kedua, memang tidak boleh dibiarkan ketika ada kawannya yang mengajak seperti itu. Makanya beberapa pesantren itu bagus sekali ya. Pesantren itu karena memang guru nggak mungkin mengawasi semua sudut pesantren, mereka pasang CCTV seluruh pesantren. Sehingga gerak-geri anak-anak itu ketahuan. Ketika ketahuan, biasanya nggak ada maaf, dikeluarkan. Ya sudah, biar dia diobatin dulu sama orang tuanya. Tapi kalau di pesantren akhirnya nanti merusak yang lainnya. Seperti kita tahu, ya kalau ada yang kena COVID-19, masa dibiarin mau diobatin pesantren? Ya enggak lah, dikarantina dia. Kalau sudah sembuh baru boleh kumpul lagi sama orang lain. Karena memang LGBT ini penyakit. Penyakit yang kalau dikumpulin menular. Bahkan menularnya lebih bahaya daripada COVID-19 nantinya. Urusannya urusan akhiratnya. Kalau COVID-19 mungkin orang itu mati selesai. Tapi kalau akhirnya dia menjadi pencinta sesama jenis. Na'udzubillah min dzalik, Allah murka. Maka dari sisi inilah bahayanya tadi LGBT, maka orang tua ya tetap berusaha untuk mendidik anaknya. Terus ya sambil lihat pesantren yang memang peduli sama pengawasan kepada anak-anak itu. Kalau enggak ya berbahaya gitu loh. Karena kita nitipin anak di rumah udah nggak tahu apa yang terjadi di sana. Kadang-kala pulang setelah 4 bulan, pulang setelah setengah tahun ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di sana. Maka kita harus benar-benar selektif memilih pesantren untuk anak kita. Barakallahu fikum. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Saya Ustaz, pertanyaan terakhir. Dari Nikmatul Nurul Husna. Bismillah, semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Izin bertanya Ustadz, mohon nasihatnya untuk anak pribadi. Sekarang sedang hamil anak keempat. Orang tua anak terkhususnya ibu anak yang kurang pro dengan banyak anak. Terkadang beliau mengucapkan kalimat-kalimat yang anak dengan kondisi seperti ini merasa sedih. Anak hanya bisa diam terhadap komentar-komentar beliau. Beliau pasti sayang dengan anak. Namun anak suka sedih sendiri ketika yang mungkin menurut beliau nasihat, namun menurut Ana itu kalimat yang melemahkan. Menurut Ana itu kalimat melemahkan adanya banyak anak. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Jadi Ana lihat ada 3 generasi setelah kita merdeka. Generasi yang dulu itu generasi yang banyak anak. Nggak tahu ya, generasi ya mungkin tahun 60-an ya. Itu banyak anak. Orang-orang tua pada waktu itu banyak anak. Jadi kemudian anak-anak yang lahir dari mereka itu kemudian hidup di masa KB. Jadi pemerintah itu menggencarkan yang namanya KB. Dulu yang ada istilah banyak anak, banyak rizki. Itu berubah. Banyak anak susah rizki. Di mana-mana ya akhirnya orang dimotivasi untuk 2 anak cukup, ini itu macam-macam. Yang ngasih rizki siapa sih? Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Nabi Muhammad SAW ini, jadi Anda ingin menguatkan generasi yang selanjutnya, di generasi yang tadi yang 2 anak cukup. Sekarang generasi alhamdulillah dengan banyaknya ilmu agama yang terbuka, orang jadi faham bahwasanya ternyata banyak anak banyak rezeki itu memang seperti itu ketentuannya gitu loh. Hanya bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya. Ketahuilah Rasulullah SAW bangga ketika engkau punya banyak anak. Bangga Nabi SAW.
Maka tatkala ada yang mau menikah dengan wanita mandul, kata Nabi SAW, la. Tazawwajul walud al-wadud. Nikahi perempuan yang subur dan penyayang. Aku nanti berbangga-bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Jadi engkau nambah anak, ya Allah. Aku membuat Nabi berbahagia. Membuat Nabi senang dengan menambah anakmu tadi. Ya dengan dididik dengan cara yang baik umpamanya. Kemudian bicara banyak anak, ini yang akan mendoakan engkau. Kalau punya anak 2, ya sudah 2 aja yang doain. Kalau punya anak 10, Masya Allah, engkau akan didoakan oleh 10 anak. Kemudian kalau ada anak-anak yang mati sebelum balik, anak itu akan nunggu engkau di pintu surga. Subhanallah. Maka insya Allah, fadilah memiliki anak banyak ini sangat besar sekali. Cuma tadi ada orang-orang yang mungkin ya nggak paham, nggak tahu. Jadi anti sabar menghadapi ibu anti. Kemudian mungkin anti bisa share buat ibu. Ternyata Rasulullah itu senang kalau kita punya banyak anak gitu. Kemudian bicara rizki, tadi Allah yang menanggung rizki. Kemudian urusan pendidikan ya kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bicara tadi aset. Kalau kita kepingin punya harta bertambah, kenapa anak gak kepingin bertambah? Harta itu aset, anak-anak juga aset. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila benar yang Anda sampaikan, itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah, itu dari diri Anda pribadi. Pilih pindah sana. Nah, itu dari diri Anda pribadi. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Hada wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembalikan kepada pembawa acara. Mohon maaf sebelumnya. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat dan juga tausiah yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum kami tutup, afwan jika ada pertanyaan yang belum kami bacakan karena pertanyaannya banyak yang masuk dari kita. Kemudian sebelum live, mohon maaf jamaah minta tolong untuk mengisi kuesioner yang sudah disediakan dari panitia. Insya Allah jika ada kajian parenting yang selanjutnya, insya Allah disampaikan di sosial media dari Majelis Taklim An-Nahl, Surabaya Mengaji, dan juga yang lainnya. Sekian dari kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah menyimak ceramah dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah tentang kajian ilmiah, belajar parenting dari Nabi. Semoga nasihat dan panduan yang beliau sampaikan dapat membantu kita dalam menerapkan prinsip-prinsip parenting yang islami, sehingga kita bisa membesarkan anak-anak yang saleh dan salehah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Syafiq atas ilmu dan pencerahannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan kepada beliau dalam menjalankan dakwahnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita dalam setiap langkah mendidik anak-anak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.